Pada malam pernikahannya, pria itu menemukan bahwa putri kaya yang dinikahinya memiliki cacat fisik yang parah, tetapi dia tidak membencinya dan mengatakan dia bisa menyembuhkannya. Kemudian, dia mengumpulkan 100 jenis herbal yang berbeda, menghabiskan sepanjang malam membuat salep untuknya, dan dengan hati-hati mengoleskannya ke wajah istrinya. Yang mengejutkan semua orang, keajaiban terjadi dalam semalam. Semua bekas luka di wajahnya menghilang tanpa bekas. Ketika melihat wajah menawannya di cermin, wanita itu sangat terharu dan tidak bisa menahan diri untuk bergegas memeluk suaminya dan menciumnya dengan penuh gairah. Setelah penampilannya pulih, dia langsung menjadi wanita tercantik di kota dalam semalam. Keesokan harinya, sekelompok pemuda kaya berkumpul di depan pintunya, semuanya membawa hadiah mahal dengan harapan bisa menikahinya. Bahkan orang tua pria itu datang bersama adik laki-lakinya, secara terbuka menyatakan bahwa dia adalah seorang penjahat dan orang luar, dan bersikeras bahwa pewaris kaya itu harus menikahi adik laki-lakinya. Melihat keserakahan mereka yang tak tahu malu, wanita itu dengan tegas melindungi suaminya dan bersiap untuk mengusir mereka semua. Namun pada saat itu, sebuah sedan putih mengerem mendadak dengan suara decitan rem yang keras. Seorang preman botak dan seorang pria berpakaian megah keluar. Mereka berdua adalah petarung top yang terkenal di seluruh wilayah. Pria botak itu hanya menghentakkan kakinya, dan energi internalnya yang kuat langsung membuat semua orang terpental. Kemudian, mereka dengan sombong menyatakan bahwa mereka akan secara paksa membawa wanita itu dan menawarkannya kepada bos mereka sebagai wadah untuk kultivasi. Tepat ketika ayah wanita itu melangkah maju untuk memohon belas kasihan, dia langsung dipukul oleh pria botak itu hingga memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, saudara laki-laki wanita itu sangat marah. Saat itu, dia hendak maju untuk bertarung, tetapi pria itu menghentikannya, mengatakan bahwa dia bukanlah tandingan mereka. Namun, pria botak itu sama sekali tidak menganggap serius pria itu. Kemudian, dia segera menanyakan namanya dan mempertanyakan mengapa dia datang untuk melihat kematian. Tetapi pria itu dapat melihat kekuatan sebenarnya sekilas, dan dia menjawab dengan dingin, mengatakan bahwa dia tidak layak untuk mengetahui namanya. Saat dia mengatakan itu, orang tua dan adik laki-lakinya sangat ketakutan, dan langsung menyatakan bahwa dia telah diusir dari keluarga mereka, karena takut dia akan menimbulkan masalah bagi mereka. Tapi hal-hal sepele ini, dan orang-orang sombong itu tidak pernah menyangka bahwa pria itu sebenarnya adalah seseorang yang tidak bisa mereka ganggu dan sentuh. Ternyata, selama di penjara ia telah mengambil 5 wanita yang luar biasa sebagai gurunya. Seorang dokter ilahi, seorang ahli bela diri, seorang ratu bisnis, seorang ahli dunia rahasia, dan seorang ahli teknik racun. Ia mewarisi ilmu sejati dari kelima tokoh legendaris tersebut, dan kekuatannya telah lama melampaui mereka. Pada saat ini, pria itu melihat pria botak itu merusak rencananya. Kemudian, ia segera mengumpulkan kekuatan dalam untuk menyerangnya. Pada saat kritis, wanita itu tidak ragu-ragu berdiri di depan pria itu, dan saudara laki-lakinya, demi melindunginya, terpental beberapa meter oleh pukulan telapak tangan yang ganas.